Mari kita tundukkan kepala. Ketika menyanyikan lagu ini, terasa begitu indah. Tapi kita tahu tidak semua keluarga Kristen baik-baik saja. Mungkin dari kita ada keluarga yang sudah terpecah. Orang tua bercerai. Dan ketika menyanyikan lagu ini, ada kesedihan. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang memberkati, tapi kita harus berjumpa dengan realita keluarga yang tidak baik. Mungkin ada dari kita keluarga masih utuh secara fenomena, tapi ternyata sebetulnya orang-orang di dalamnya sudah terpecah. Sudah dingin, sudah tidak merasakan kasih, beberapa pengen pergi dari rumah. Mungkin dari kita ada keluarga yang baik-baik saja. Mungkin dari kita ada yang sedang membangun sebuah keluarga, ingin keluarga itu baik ke depannya, berjuang dengan segelap tenaga. Mungkin dari kita masih belum tahu apa ke depan relasi kita, nanti keluarga kita seperti gimana dengan pasangan kita, calon istri kita. Bahkan mungkin ada yang berpikir sampai hari ini Anda sendirian, Anda mungkin tidak yakin lagi apakah memang aku harus beruntung itu memiliki keluarga. Saudara, apapun perasaan kita, marilah kita datang di hadapan Tuhan. Untuk kembali melihat firman-Nya, isi hatinya. Ada hal yang tidak sempurna, nyata. Kita bisa lihat, kita sudah saksikan. Tapi biarlah ketika kita memikirkan firman Tuhan, kita juga bisa melihat keindahan, kebahagiaan yang juga Tuhan hampirkan, Tuhan janjikan. Atau bahkan mungkin Tuhan panggil bagi kita untuk menghadirkan kebahagiaan itu di tengah ketidaksempurnaan. Yuk, singer bantu lagu ini refnya dengan lembut katakan. Nyanyikan lagu ini bagian refnya saja. Singer bantu saya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi dengan lembut katakan sebab. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh meneguhkan kami, Tuhan boleh membuka mata kami untuk melihat desain Tuhan, keindahan Tuhan yang sudah Tuhan janjikan melalui firman-Mu. Berkati setiap teman-teman yang mendengarkan, saudara-saudara yang hadir ataupun secara online, dan juga hamba yang mempersiapkan boleh menjadi berkat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara-saudara, pagi ini begitu di tempat ini saya langsung mixed feeling, ya. Mixed feeling kenapa? Thank you banget buat Andreas. Sebelum tadi pagi saya diinfokan Papa Andreas masuk rumah sakit, ada kena serangan stroke. Waktu itu saya bilang sama Cipel, udah nggak usah datang, digantiin yang lain. Tetap datang. Harusnya saya omelin saudara-saudara. Biasa gereja seneng, luar biasa pelayanan. Biasanya saya mau omelin aja, kenapa lu nggak tetap datang. Cuma
Saya tahu mungkin Andreas juga punya pertimbangan karena dia lihat keadaan dan saya tidak melihat gitu ya. Tapi saya support kalau dia nggak datang. Tapi setelah hari ini juga kelihatan Kevin, dan sukacita Kevin berjuang 1 bulan ya, istri, anak operasi di Singapura ya. Waduh udah lama dia nggak melayani, hari ini dia ngangkat mimbar lagi. Tadi saya peluk dan saya bersyukur Ciana jauh lebih oke ya. Feli mungkin tidak bersyukur, ada satu sukacita, ada kesedihan, mix semua. Tahu-tahu tadi Mai dengan baby kecilnya, Miori datang. Saya pikir luar biasa ini suaminya datang ke gereja pakai celana pendek gitu ya. Ternyata cuma mau mampir bawa anaknya dan mereka mungkin gak langsung ibadah bareng sama Kadita Dijin. Tapi kita bisa lihat ada keindahan, ada kebahagiaan, ada kesedihan di dalam kehidupan yang kita jumpai. Maka ketika saya memikirkan ayat ini sebetulnya begitu membaca Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, saya bilang mau khotbah apa ini teman-teman. Karena kok kayaknya positif banget. Ya. Positif banget, janjinya janji banget. Tapi kenyataannya keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga anak Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ya tidak mungkin secara fenomena tidak mendapatkan janji ini, banyak yang tidak. Dan hari itu saya jadi bergumul, saya harus mengkhotbahkan ayat ini seperti apa. Saudara-saudara, God's favor in your family. Dan pergulatan itu juga muncul, dulu saya termasuk suka ketika ada acara keluarga di gereja, acara keluarga, tapi ternyata acara-acara keluarga di gereja tidak selalu positif. Mungkin beberapa yang keluarganya utuh positif. Tapi berapa banyak di gereja orang-orang yang tidak menikah, yang sudah ditinggal di keluarganya. Berapa banyak di gereja sekarang keluarga-keluarga yang divorce, ya, banyak single mother, dan saya bersyukur banget sama gereja kita kemarin bersempatan para hamba Tuhan, bukan Parents Day, Parent Day, karena kita juga menyadari ada realita di dalam jemaat yang adalah keluarga kita adalah orang-orang yang single mother, ya, yang mereka juga perlu dikuatkan ketika ada bulan keluarga. Kita, wah keluargaku melayani Tuhan. Ternyata ada keluarga-keluarga yang sudah tidak utuh lagi, saudara-saudara. Mereka ada di bagian kita. Ini yang menjadi keresahan saya. Dan beberapa teman-teman yang keluarganya tidak utuh kadang memilih ketika hari keluarga tidak datang ke gereja. Tidak pergi, karena itu melukai. Karena kita pernah utuh, pernah datang ke gereja, pernah menyanyi bersama tapi suatu hari sudah terpecah dan kalau datang itu kembali mengingatkan luka-luka yang lama. Ini adalah PR gereja di tengah dunia yang lebih real bagaimana kita memberitakan firman Tuhan. Mari kita buka Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat setiap kita. Berkat atas kepala rumah tangga, nyanyian syiarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Beberapa terjemahan mengakhiri dengan kata shalom. Ya. Saudara-saudara, kira-kira gimana bagian ini kita baca? Gampang dieksposisi, gampang. Oh ini kalau kamu taat, keluargamu baik, takut akan Tuhan, berkat ini. Selesai, khotbah. Tapi saya dilatih di Selolah Seminari nggak boleh khotbah hanya aplikasi. Khotbah harus diperjumpakan realitas yang sulit dari kehidupan manusia yang kadang ketika kita hadapkan dengan firman kayaknya firmannya nggak cocok. Kayaknya firmannya gagal. Itu saudara-saudara pergumulan saya. Beberapa tahun lalu saya belikan buku anak saya pertama. Jadi kalau anak saya pertama agak ngeyelan, jangan heran saudara-saudara, itu didikan bapaknya. Sekarang anak yang kedua sedang menyelesaikannya, ya, Alpha Girls, ya. Walaupun yang kedua, aku kan bukan Alpha, nggak apa-apa baca. Ternyata seneng, papa harus baca. Saya harus baca. Saya belum baca, saya cuma lihat datarinya, saya bacakan. Dan ini yang paling mengena ya. Saya tidak perlu hanya menunggu pangeran berkuda, saya sudah punya kuda sendiri. Terima kasih saudara-saudara. Saudara-saudara, ini adalah salah bentuk protes sebetulnya. Karena di dalam dunia,
Sampai hari ini patriarchal society itu menguasai. Ya. Pria itu mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Itu terstruktur saudara, mulai dari bahasa saya udah pernah jelaskan. Maaf, kalau wanita yang suka berganti pasang-pasangan dibilang negatif. Kalau wanita playboy, enak banget, playboy. Pria yang suka bermain. Kalau cewek, nggak enak kan? Iya kan? Negatif saudara-saudara. Tidak hanya itu, di film-film sebelumnya, sekarang sudah lumayan. Film-film sebelumnya, jagoannya udah menang, tahu-tahu ceweknya udah ada pisau, ada pistol. Gara-gara cewek, gara-gara cewek. Itu sebetulnya termasuk di dalam media bagaimana orang mempersepsikan wanita itu sebuah masalah dalam hidup. Ya. Di dalam bahasa juga, kalau pria ngomong keras nggak apa-apa, walaupun dimarahin. Tapi kalau wanita, makanya di dalam cultural wanita harus ngomongnya pelan-pelan, kalau pria, wah, ya. Tapi sekarang sudah berbalik ya, ternyata pria yang mau maju, ternyata prianya nggak bisa apa-apa, ceweknya yang maju. Zaman sudah berubah saudara-saudara ya. Zaman sudah berubah karena ada suara wanita. Dan kalau kita melihat Alkitab, banyak Alkitab luar biasa. Banyak wanita-wanita hebat. Kelahiran tokoh-tokoh hebat. Kelahiran Musa, kelahiran Yesus selalu ditandai dengan wanita-wanita pemberani. Musa ditandai dengan wanita yang berani menolak kekuasaan Firaun dan bohong mengatakan bahwa anaknya udah gak ada. Ditandai dengan Miriam yang berani menyembunyikan anaknya, taruhan nyawanya. Maria sebagai tokoh-tokoh wanita yang hebat. Alkitab saudara-saudara tidak pernah merendahkan. Karena pria dan wanita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, kalau berbeda perannya bukan secara sosial. Tapi sayangnya kan gereja bertumbuh di dalam patriarchal society saudara-saudara. Maka kalau kita lihat ayat ini tadi, kalau ketemu sama anak-anak saya, langsung ditanya kenapa itu berkat semua cowok. Paham? Saya diundang sebuah penabisan, satu kependetaan. Saya ajak anak saya biasanya nggak datang karena bagi saya pendeta ditabisin nggak ditabisin pendeta gitu saudara-saudara. Bagi saya semua hamba Tuhan kalau memang sudah terpanggil gitu. Waktu datang anak saya lihat, dia heran, kenapa ini nggak ada perempuannya Pak? Perempuannya cuma bawa bunga nemenin suaminya. Dan dia berpikir kalau aku mau jadi hamba Tuhan, nasib saya di mana? Paham di sini? Kita juga harus belajar teman-teman, karena ini sudah mendarah daging kita lupa. Biasanya kalau rapat-rapat segala macam, urusan makanan langsung wanita. Kenapa? Padahal saya tahu di sini banyak pria-pria lidahnya canggih dan dahsyat. Maksudnya akurat kalau dia bilang enak. Ya. Kenapa harus wanita? Maka ketika kita melihat hari ini, bukan karena anak saya 3 cewek, memang itu jadi poin plus saudara-saudara. Saya pernah saya bilang, ini cowok kayak cewek. Anak saya bilang, Pak maksudnya apa? Ngerti maksud saya? Jadi papa menganggap cewek itu lemah. Cewek itu ya, saya sudah belajar feminisme dan segala macamnya. Tapi begitu anak ngomong saya sudah mendarah daging saudara-saudara, tinggal di dalam patriarchal society. Paham? Dan kalau kita tidak hati-hati ini ada, maka ayat ini benar-benar berkat untuk pria. Your wife shall be like a fruitful vine within your house, your son. Berarti yang diberkati pria. Kalau kamu pria takut akan Tuhan, maka keluargamu seperti anggur, karena anggur itu wajib ada di rumah Israel. Yang miskin pun harus ada anggur walaupun itu tidak mahal di sudut. Olive oil, lambang berkat, lambang urapan Allah juga ada melalui anak-anaknya. Berkat yang kelihatan itu bisa dirasakan saudara-saudara. Ya. Jadi anak saya mungkin akan bertanya kenapa ini berkatnya cowok semua. Jadi ayat ini permasalahannya adalah ini ayat bagi patriarchal society. Permasalahannya apakah Tuhan menyetujui dunia patriarchal ini? Apakah Tuhan kita kekristenan patriarkisme? Tahu nggak bedanya patriarchal society sama patriarkisme? Bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau ism udah menjadi belief bahwa pria yang harus memegang peranan, bahwa pria yang harus utama, wanita di bawah. Tapi kalau patriarchal society as a reality,
Dan Alkitab diberitakan di dalam sebuah konteks. Karena pada zaman itu dunia patriarkal. Maka Tuhan menyatakan berkat itu secara patriarkal. Karena kalau sudah dijelaskan secara langsung gamblang saudara-saudara, itu nggak akan bisa. Tapi Alkitab tidak berhenti di situ karena kesaksian. Makanya drama kemarin ada yang teman saya protes. Ini kamu feminis ya? Kenapa Farisinya jahat? Ceweknya jadi korban gitu ya. Maria dia lebih percaya daripada Yohanes. Karena memang Alkitab menunjukkan yang melihat yang percaya dulu wanita. Ya, fakta. Dan memang Farisinya jelek. Kenapa? Di Rajam Batu harusnya 1 orang. 2 orang kan namanya berzina. Kok cuma 1, kok cuma perempuan? Mungkin yang berzina keluarganya dia kalau menurut para ahli. Harusnya di Rajam 22 kok cuma perempuan. Ya. Ada sebuah ketidakadilan di sana saudara-saudara. Patriarchal Society adalah sebuah sistem menurut Cambridge yang diperintah oleh dan dikontrol oleh pria. Ide bahwa pria semakin lebih utama daripada perempuan. Nggak kebetulan di sini banyak anak perempuan ya. Anak-anak baru betul ya. Marcel anaknya perempuan, untung ya. Chris dua-duanya cowok gitu ya. Pada si Levin ya, Alvin ya. Kamu gimana bapak-bapak ya? Kamu anakmu berapa? 1 tambah lagi. Lah kalau dapat cewek lagi tambah lagi. Karena apa? Belum lengkap. Jadi mau anakmu 10 cewek semua, kalau kurang 1 cowok belum lengkap. Dan anak saya bilang, gila banget ya Pak, gue 10 dibandingin 1 kalah lengkap. Ya walaupun kadang-kadang kita tetap secara jujur karena kita di dalam Patriarchal Society, engkong-engkongnya maknya pengen anak cowok, ya udahlah ya. Tapi harusnya kita lebih dari itu saudara-saudara. Makanya saya gak mau nambah lagi, 3 cukup. Udah cukup ponakan saya 2 cowok dan saya udah bangga. Pertama dulu siapa yang menurunkan jurus kungfu saya, menurunkan permainan basket saya, kagak ada, semua main piano. Semua nyanyi gitu, ada yang nyanyi fales. Ya. Akhirnya kebagian saya nonton ponakan saya basket, juara daerah. Wah, saya pergi sendirian nonton ponakan saudara-saudara, bukan anak saya yang main. Karena saya happy gitu, dulu cita-citanya pengen punya anak cowok, main basket bareng sama papanya gitu ya. Sekarang tidak ada gitu ya. Saudara-saudara ini sebuah kenyataan. Kalau anak saya bilang ada anak cowok Pak itu namanya Mochi. Enggak, itu anjing gue bilang gitu. Bukan anak saya. Saudara-saudara ini Patriarchal Society. Ini problem pertama dari ayat ini. Ya, bagaimana kita membaca sekarang di dalam konteks ayat ini? Tapi kita tahu bahwa Tuhan menyatakan dirinya di dalam konteks. Maka Tuhan tidak merubah konteks itu, dia berbicara secara sederhana supaya gampang diterima di dalam konteks itu. Karena memang pada waktu itu peranan pria sangat penting. Sangat signifikan, sekarang sudah tidak sepenting itu. Maaf para pria. Kalau kamu merasa penting, tidak sepenting itu. Ya. Sekarang para wanita, daripada gue gak nikah. Daripada gue nikah dengan pria yang kurang, lebih baik gue sendiri lebih bahagia. Weh. Apalagi didokong dengan ilmu pengetahuan. Ternyata wanita itu selalu mencari pria terhebat dan 20% pria terhebat udah kawin. Ya. Dan buat apa nikah lagi? Jadi susah loh jodohin orang saudara-saudara. Itu kenyataan saudara-saudara, tidak sepenting itu. Tapi waktu itu sepenting itu, makanya Alkitab itu tidak merubah keadaan. Kalau saudara tahu, di dalam konteks Alkitab itu dunia pada waktu itu masih percaya flat earth. Makanya kabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Ujung bumi, ada ujungnya saudara-saudara. Bukan berarti Alkitab bukan firman Tuhan. Alkitab kebenaran, Alkitab firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan berarti Alkitab buku sains, buku ekonomi. Belajar sains dari Alkitab. Salah. Nggak ada teori relativitas. Nggak ada teori yang lain-lain saudara-saudara. Maka saya lupa Westminster, satu katekismusnya orang Reform mengatakan Bible is not scientific book. But the Bible is the word of God. The Bible is truth. Itu saudara-saudara. Dikontekskan di dalam budaya masa itu. Dikontekskan dalam perspektif masa itu Tuhan menyatakan berkatnya. Maka ketika membaca ayat seperti ini kita harus menggalinya untuk bisa masuk di dalam konteks budaya sosial yang sudah berubah. Ya.
Maka kalau Anda belajar Alkitab, Anda tidak cukup, oh Alkitab ngomongnya apa, gali eksposisi, oh seperti ini, kamu harus taat. No, karena kamu perlu menggali Alkitab, kamu perlu menggali sosial, dan bagaimana seorang pengkhotbah atau penerjemah menginterpretasikan bagian firman Tuhan untuk konteks budaya ini. Paham ya di sini ya? Jadi jangan sembarangan, nanti salah kaprah. Nanti Anda akan bilang, wah Alkitab kan disuruh perang. Perang bumi hanguskan, ternaknya dan segala macam. Jadi kita harus mendukung orang Israel yang ada di Alkitab. Karena dia perang, memang itu bangsanya Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Konteksnya beda. Israel yang zaman dulu sama sekarang beda. Ya, jadi jangan mentang-mentang mendukung atau jangan mentang-mentang menolak. Harus pinter di sini. Pertanyaan kedua adalah, permasalahan kedua adalah dari bagian ini kita akan melihat bahwa Christian family tidak seindah itu. Ya, imperfect, broken, hurtful, traumatic. Dan bagaimana kita memberitakan ayat seperti ini di dalam konteks budaya, kenyataan hidup Kristen yang seperti ini. Sehingga akhirnya ketika kita bilang diberkati, orang akan mulai resah dan melihat dirinya, dia akan mulai mencari hal-hal yang diberkati apa. Ketika tidak ada, dia memilih diam dan tidak bercerita masalahnya kepada jemaat lain. Karena apa? Karena aku tidak seperti yang dijanjikan Tuhan. Jangan-jangan keluarga aku tidak diberkati. Sehingga kita menyimpan diri kita sendiri, tidak berani bercerita, tidak berani cari solusi. Orang melihat semuanya baik-baik saja, di situ kita semakin hancur di dalam kehidupan keluarga kita. Paham di sini? Makanya harus berhati-hati ketika mengkhotbahkan ayat-ayat. Kita harus tahu audiens kita tidak semua keluarganya baik-baik saja. Ya. Saya baca paper istri saya, ikut-ikut baca juga. Asik juga kalau ada orang sekolah ikut belajar. Salah satu pembelaan orang Kristen tentang nggak boleh suicide, nggak boleh bunuh diri. Satu, karena kamu dapat anugerah Tuhan hidup, kenapa lu bunuh? Yang kedua, bunuh diri itu melukai orang-orang dicintai, menghancurkan komunitas. Ya. Kalau kamu dikasih anugerah hidup, kamu jangan akhiri karena kamu cuma dikasih Tuhan. Kedua, kamu melukai orang-orang di sekitarmu. Saudara, ini prinsip yang benar, tapi ada something yang berbahaya. Karena itu tidak ada di dalam buku-buku teologi yang saya baca sama istri. Satunya, semua value-value itu tidak ada yang memperhatikan pergumulan orang yang sedang bunuh diri. Paham di sini? Semua normatif yang Tuhan ngomong gak boleh, komunitas aib, dan orang yang bunuh diri itu tidak pernah dilihat. Sehingga dia semakin, oh gue salah ya, gak menghargai hidup Tuhan, tapi gue gak kuat, oh gue nyakitin keluarga. Ada satu anak bilang sama saya, gue sampai mau bunuh diri harus merhatiin papamu, keluargaku, orang yang lain supaya gak sakit hati kok. Berat banget hidup gue. Karena mereka tidak diafirmasi oleh doktrin-doktrin Kristen yang benar. Untuk bahwa tahu pergumulan Tuhan sayang kamu. Mungkin harus kita pikirkan ketika memberitakan itu ternyata sayang kamu, mungkin kamu sekarang tidak bisa mengerti, tapi bagaimana kamu tahu kamu dicintai dan kamu berharga. Saudara-saudara, ini real. Makanya kita dengan khotbah-khotbah seperti ini kita harus berhati-hati. Lebih celaka lagi kalau ada keluarga Kristen, ada keluarga Kristen yang keluarganya bunuh diri, mereka akan semakin terpuruk karena keluargaku tidak menghargai Tuhan, kalau menyakiti orang, dan dia terpuruk di dalam pergulatannya tanpa ada orang satu yang peduli keluarganya. Paham di sini? Khotbah bisa menjadi sesuatu yang menyakiti saudara-saudara. Karena setiap orang punya pergumulan yang berbeda. Ya. Saya nggak tahu saya pernah cerita atau enggak. Dulu kan ada, biasanya kita dikasih kertas, suruh kasih sebelah ngomong hal yang baik tentang kita, hal yang buruk tentang kita, ya kan? Muter. Dulu saya pikir itu kan dulu saya dapat berkatnya bagus kan. Oh ada hal yang baik, ada yang buruk tapi banyak yang baik. Waktu saya ngajar di SMP saya lakukan itu, saya puterin itu. Wah anak-anak bahagia karena dia tahu teman-temannya baik. Tapi saya nggak sadar, saya pikir kelas itu sukses. Seminggu kemudian saya ditelepon seorang orang tua karena anaknya sudah seminggu nggak mau sekolah. Karena anaknya tidak ada satu kata pun positif dari teman-temannya. Dan di situ saya merasa perbuatan saya melukai anak itu. Menghancurkan sampai dia nggak mau datang. Karena tidak ada satu pun yang tahu value baik dari anak itu. Saudara-saudara. Saya minta maaf, saya temu anak itu, saya cerita, saya ngobrol segala pergulatan dia. Ya, puji Tuhan sampai tahun lalu dia masih kontak ya, udah married ya. Saudara-saudara, that is ya kebenaran, ya firman. Tapi kita harus tahu ada struggle di sini. Saya bersyukur di STT, saya tempat belajar. Oke, berdoa jawaban, oke baca firman.
Tapi ada orang yang sudah berjuang gak bisa. Udah berdoa gak bisa. Dia kecewa, ada kenyataan dia yang lu harus jawab. Gak cuma lu harus percaya Tuhan, lu jangan gak percaya, lu beriman, lu baca firman. That is not enough. Itu hanya normatif. Karena kita punya Tuhan yang gak cuma ngomong kayak gitu, betul? Tuhan yang memberikan jawaban di dalam setiap pergulatan orang berbeda. Yang peduli, yang dengerin. Yang kadang-kadang diam dan tidak menjawab, sok tahu seperti banyak orang Kristen. Yang merasa paling rohani, yang paling benar dan tahu yang benar. Padahal kebenaran itu juga dihasilkan dari pemahaman perspektif dalam pengalaman hidup dia yang otentik secara pribadi. Karena setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda dan Tuhan bekerja secara berbeda. Saudara-saudara, ini pergumulan saya ketika mempersiapkan ayat ini. Tapi kita bisa lihat ini, ada seorang penafsir mengatakan, the action of one member can affect other members of a family. Jadi ternyata saudara-saudara, problemnya adalah, kalaupun ada pria yang baik, kalau suaminya kurang ajar, keluarganya baik gak? Kalau pria yang baik suaminya kurang ajar. Saudara, kalau istrinya akan ngerasain berkat-berkat Tuhan enggak? Kalau di zaman itu saudara-saudara, bapak sangat berpengaruh, penghasilan semua kepemimpinan diatur, semua dari bapaknya. Kata bapaknya baik, pengaruhnya gede. Tapi sekarang berbeda, betul? Bapaknya baik kayak apa? Ternyata suaminya, istrinya problem. Keluarga itu nggak harmonis, keluarga itu berantakan. Sekarang kita tahu konteks kita sudah berbeda. Anaknya nggak baik, berantakan saudara-saudara. Kita mulai melihat ini tidak lagi bergantung kepada satu orang. Ya. Karena relasi family bukan cuma pria. Ada anak, ada istri, ada suami. Itu baru bilang family kecil saudara-saudara. Kadang family-nya kecil oke, keluarga gedenya hancur. Itu bisa efek. Ini problem dari ayat ini saudara-saudara, saya ketemukan problemnya. Supaya kita mikir, supaya ketika kita ngomong sama orang nanti gak gampang ngomong pakai ayat-ayat. Kita gak pernah dengerin dulu pergulatan pribadi seseorang dengan kisah story-nya. Ya. Karena Tuhan Yesus ketika mengurusi jiwa-jiwa selalu berbeda pendekatannya dan dia mau mendengar pergulatan orang. Oke ya. Maka ini menjadi sebuah kesulitan. Kalau dulu boleh berkat seorang pria, maka sekarang lebih kompleks. Makanya papa mama yang baik, yang cinta Tuhan, tahu-tahu anaknya salah pergaulan dan benar-benar hidup di jauh Tuhan, itu mempengaruhi. Ketika itu berbaca dengan ayat ini apa saudara-saudara? Aku udah ngelakuin tapi anakku begini, kata janji firman Tuhan, dia semakin tidak bisa deal. Apakah benar firman Tuhan? Apakah gue bisa percaya firman Tuhan? Maka kita perlu menggali lebih dalam ayat-ayat seperti ini. Dan dikatakan ini, siapa yang takut akan Yahweh, yang mengikuti jalannya, ya, yang takut akan Yahweh akan diberkati, dia akan mengalami tadi. Kalau tadi sudah baca berkatnya semua pria, dia akan kerjaannya beres, istrinya kayak gini, anaknya kayak gini, dia bisa nikmati hidup, terakhir umur panjang, kayak dia punya cucu, dia bisa lihat cucunya. Itu benar-benar bahasa pria. Ya. Kalau di dalam patriarchal society kan, wah engkongnya bahagia punya cucu, sesuai generasi namanya, punya keturunan. Karena ini memang diberitakan di dalam konteks itu. Apalagi ketika kita punya jemaat yang mengalami embodied trauma. The inability to process the traumatic event. Ini akan mempengaruhi dia. Ya. Ini akan mempengaruhi dia, kita punya trauma, kita punya keluarga, kita kepengaruh saudara-saudara. Keluarga Kristen ternyata mengalami ini. Di keluarga yang sebelumnya dia mengalami trauma. Ya. Kalau trauma bukan bicara salah benar. Paham ya maksudnya di sini? Trauma nggak bicara salah benar. Trauma kadang-kadang nggak salah tapi bisa nggak benar. Ketika Anda punya keluarga, ternyata keluarga yang sebelumnya, papa Anda sering ngomong kasar dengan nada tinggi. Ketika Anda punya suami selanjutnya, suami Anda nada tinggi tapi nggak kasar kata-katanya. Anda tetap nggak nyaman dan Anda akan sering ribut, betul nggak? Gara-gara nada tinggi, padahal beda. Karena Anda akan tubuhnya teringat, gila dulu nada tinggi tiap malam, makanya gue pengen nikah. Nikah, nada tinggi lagi.
Terima kasih buat ketawanya. Nah padahal orang yang trauma perlu disadarkan nada tinggi bapakmu sama suamimu beda. Suamimu gak ada kata kasarnya. Tapi gak tahu gak nyaman. Ini ada sesuatu hal bagaimana ini kenyataannya saudara-saudara. Ini kompleks sebetulnya ayat ini. Tapi kita gak bisa jawab ini makanya di kita ada grup terapi ya. Please ikut. Nanti ya karena buka seminggu penuh saudara-saudara. Udah 3 kali grup jalan, 1 grup 12 sesi. Ya, bagaimana? Who fear Yahweh, who follow his ways. Dia akan diberkati. Dia akan ada shalom. Saudara, kalau mengikuti jalan Tuhan, itu artinya menjadi Torah observant. Jadi orang Yahudi mengenal Torah observant. Torah observant adalah orang-orang yang memilih jalannya menghidupi Taurat. Taurat itu di dalam Ibrani 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena itu yang dinyatakan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Torah, Nevi'im itu nabi-nabi Yeremia, Yeskiel, Nevi'im, Ketuvim itu puisi seperti Mazmur, Amsal. Jadi kalau kita perjanjian lama itu namanya Tanak, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Intinya adalah Torah. Dan inti Torah adalah 10 Commandment. Dasatita, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini barang milik orang lain, suci kuduskan dari Sabat. 10 perintah Allah. Yang akhirnya disarikan kepada Yesus adalah di dalam hukum kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri. Ini adalah yang dihidupi kalau kamu mau diberkati. Saudara, artinya apa? The action of one member can affect other members of a family. Jadi kalau negatif bisa pengaruh, satu berita baiknya yang positif juga bisa berpengaruh. Betul? Ya. Maka Tuhan di zaman itu karena pria mendapatkan peran penting, Tuhan mengatakan berbahagialah pria. Saya yakin kalau Tuhan datang di zaman sekarang yang lebih kompleks, yang tidak hanya pria menentukan, karena banyak wanita-wanita di Asia ini yang berjuang, yang membuat keluarga bertahan dibandingkan pria. Tuhan akan berbicara beda. Tapi ini poinnya bahwa tindakan seseorang bisa berakibat baik buat keluarga, betul? Dan di sini justru ada harapan saudara-saudara ketika keluarga Anda hancur. Ketika ada satu tindakan negatif tapi juga ada satu tindakan positif dari Anda sebagai Torah observer, Anda bisa mendampaki keluarga Anda yang mungkin tidak sempurna. That's the point. Anda bisa berpengaruh terhadap keluarga Anda yang tidak oke. Sehingga di sini berita firman Tuhan bisa berbicara kepada keluarga yang oke, karena bersyukur setiap orang oke, tapi juga bisa berbicara kepada keluarga yang sedang tidak oke, bahkan single parents yang divorce, ada yang hancur, tapi tetap ada pengharapan karena tindakan memelihara firman Tuhan akan bisa berdampak buat keluarganya. Amin. Sehingga ada pengharapan. Kalaupun tidak pada keluarga Anda, keluarga anak Anda yang Anda besarkan sebatang kara. Ada harapan, ada berkat yang bisa dialami anak-anak Anda, anak dari anak-anak Anda. Ketika seseorang, tidak hanya pria, memilih jalan Tuhan. Saya gak akan lama, jadi apa yang harus kita bisa lakukan saudara-saudara? Maka engkau harus berjumpa dengan the living Torah. Yahudi saya udah cerita, Yahudi itu benar-benar firman itu melekat. Bayangin orang Yahudi untuk firman dia rela mati. Firman Taurat yang dari Tuhan dia rela mati. Saya udah ceritakan Alef, Bet, Gimel, Dalet, Abe. Ya. Alef, Bet, Aba. Jadi pembacanya itu Aba. Kalau dari kecil diajarin, gimana mereka dengar firman itu seneng. Maka orang mama-mama Yahudi suka bikin kue madu. Kalau anaknya hafal, nyanyi, langsung dikasih kue madu. Jadi ternyata baca Alkitab bukan threatening kayak gitu. Sudah baca belum? Sudah satu belum? Kamu sudah jauh dari Tuhan, kamu tidak taat. Menjadi sebuah kesukaan, sukacita, kenikmatan. Saya mungkin beberapa waktu lalu, tahun lalu anak saya bilang, anak saya belajar, dia belajar bagaimana ya gue bisa berrelasi dengan baik. Saya kasih buku tentang parenting, tentang remaja bagaimana bisa berrelasi. Oh ternyata dia dapat bagus ya, anak nomor 2. Oh dia bilang di buku itu, bilang kamu tanya sama sahabatmu hal yang baik apa ada di dirimu,
Hal yang baik apa, terus kamu ceritain 3 hal baik itu kepada kamu dan kamu ceritain kepada sahabatmu. Dia coba, hal baik apa, kamu tahu gak hal baik apa yang ada di dirimu yang aku tahu, dia ceritain kepada temennya. Terus temennya ceritain kepada dia, 3 hal yang baik. Lalu di rumah dia coba, siapa? Sebutkan hal 3 baik apa yang ada dari aku. Wah, saya harus sebutin. Terus sekarang, papa tahu gak 3 hal baik apa yang dari papa? Ya, waduh, saya dulu mulai deg-degan ini. Untung gak yang buruk, banyak yang buruk. Terus dia bilang, pertama, papa selalu bisa menjawab pertanyaanku. Bolehlah ya, karena bacaannya banyak. Kadang-kadang godain. Lihat, kamu suka baca atau gak baca? Lihat, mama sama papa lebih pinter jawab mana. Papa, karena papa suka baca. Dengan gitu dia mikir. Tapi ternyata mamanya sekarang suka baca, jadi gak ada alasan. Mamanya sekarang baca terus tiap hari, bacanya lebih banyak dari saya. Kapan lu ngobrol? Kalau dulu dia bilang, kapan kita ngobrol? Sekarang ini baca terus, pulang bawa buku, bawa laptop, sampai jam 12 kayak saya dulu. Saudara-saudara, ketika itu yang ke-1. Yang kedua apa? Yang kedua ternyata papa kalau janji selalu ditepati. Karena apa? Karena saya waktu kecil janji gak ditepatin, saudara-saudara. Bohong, enggak ditepatin. Sejak itu saya jadi orang tua ya, karena luka ya. Aku akan selalu tepati anak janji walaupun terlambat. Tanya anak, semua janji saya tepatin. Ya, itu karena luka bisa menghasilkan yang baik. Ya. Yang ketiga saya kaget, saudara-saudara. Yang ketiga, papa pendeta tapi gak baca, maksa aku baca Alkitab. Terakhir mereka marah. Papa kenapa gak paksa aku baca Alkitab? Sekarang aku udah punya pengetahuan akan Alkitab. Papa sih. Ya ampun, tapi saya pikir daripada dia marah-marah dan benci Alkitab, lebih baik dia marahin saya gara-gara dia gak disuruh baca Alkitab, saudara-saudara. Saya agak ekstrim, jangan dicontoh. Karena saya ketemu, maaf, anak-anak, pelayan-pelayan di gereja, kok lu nasihatin gua ya, kenapa fisik gak boleh? Gak usah bawa ayat, karena gua di sekolah ayat, bapak gua ayat, di pendeta ayat. Lu bawa ilmu pengetahuan sains, baru gua mau denger. Sejak itu saya berhati-hati memaksakan Alkitab. Sehingga ada satu teman kita tanya, mungkin saya berbeda sama Koko. Bagus ya. Kan saya pengen anak tahu Alkitab. Karena sebentar lagi mereka akan keluar, mereka gak akan kenal Tuhan. Mereka gak tahu hidup di luar negeri kayak gimana. Maka saya terus pengen supaya mereka cinta Alkitab. Bedanya apa sama saya? Sama. Saya juga kayak gitu. Tapi saya nggak pakai orang Kristen, ini anjing ya, lu pupuk pakai ini, pang, pang, pang. Takut nggak sama Alkitab? Nyaman nggak sama Alkitab? Trauma. Makanya saya ajarin orang tua, buat pengalaman membaca Alkitab bersama mereka, mereka indah banget. Mereka seneng banget. Saya udah cerita beberapa tahun lalu, susah membuat pengalaman indah membaca Alkitab, tau nggak? Capek. Tanya istri saya, dulu saya pengen menceritakan perumpamaan domba yang hilang. Oh kalau domba hilang nakalnya kayak gimana? Wow ayo coba 3 domba nakal. Yang satu lompat-lompat di ranjang, yang satu berantakin di kursi, yang satu apa. Kalau domba nakal bisa jatuh, saya angkat 1. Kamu masuk ke jurang, saya lempar. 1, 2, mereka gitu habis gitu. Tapi Tuhan sayang, Tuhan ayo dombanya yang keras, Tuhannya gembalanya gak lihat. Saya peluk 1, Tuhan sayang karena gak mau kehilangan, tak peluk, tak cium 1-1. Minta baca Alkitab tiap hari, saya yang encok saudara-saudara. Buat itu pengalaman indah. Sehingga mereka gak lupa. Kalau ingat cerita itu aku digendong papaku. Kalau papaku gak ada aku ingat setiap cerita itu. Kesalahan kekristenan adalah kekuatannya dari Protestan. Ketika nggak ada Alkitab, banyak penyesatan. Alkitab menjadi fundamental bagi spiritualitas dia. Akhirnya Alkitab dijunjung tinggi, yang salah menjadi biblisisme. Bagaimana Alkitab itu bisa dirasain? Saya ketemu anak-anak pendeta, kalau dengar kata pelayanan, diobrak-abrik itu sekolah Kristen. Karena pelayanan yang membuat papanya pergi. Buat pengalaman. Kemarin ada bapak-bapak biasa gitu kan habis khotbah diajak ketemu ibu-ibu karena bapaknya kurang rohani. Ya. Anak itu kan bener ya Pak ya, anak itu kan selalu mencontoh orang tuanya ya. Modus ini ibunya, suruh ngomongin suaminya, langsung wajahnya suaminya bete gitu kan.
Supaya anak saya itu bilang, aku gak mau baca Alkitab, gak mau doa. Karena papaku gak doa, gak baca Alkitab. Kan kamu bisa lihat mama, gak lihat papa. Ya pan pak, harusnya kan benar-benar dijadiin contoh. Wah udah wajahnya suaminya gak enak nih. Ini saya dibawa-bawa untuk pertikaian keluarga. Jangan ya, menjebak suaminya. Padahal suaminya saya juga kenal. Saya bilang kadang saya ada kalanya bolong. Saya bilang gitu. Terus suaminya wajahnya cerah. Oh. Karena saya tidak dilatih orang tua saya baca Alkitab tiap hari. Kadang ada kalanya capek saya bolong. Tapi dulu waktu di Kristen saya merasa berdosa terus ada bolongnya. Tapi ada anak yang rajin terus merasa paling suci karena dia gak pernah bolong. Padahal cuma baca Alkitab, hidupin Alkitab. Makanya pendeta Yakobus sahabat bilang, lu pernah gak satu ayat sebulan hidupi dan lu bergamulin ayat itu. Satu ayat aja sebulan. Bukan berhenti dibaca Alkitab, anugerah. Alkitab itu anugerah. Tapi waktu Yesus juga belum dicetak. Gak bisa dibaca tiap hari. Cetaknya tahun 1400. Jadi bagaimana orang gereja mula-mula menghidupi firman? Dengan berdoa, dengan merenungkan firman. Menghidupkan dan menyuarakan, menubuhkannya setiap hari. Maka saya bilang sekarang kepada orang-orang tua yang maksa anaknya baca Alkitab tiap hari. Jangan tanya, jangan checklist. Ibu dia bilang, iya bapaknya laporan gitu. Iya ini loh. Istri saya bilang, nak kamu udah baca Alkitab belum? Udah doa belum? Udah. Mana tahu dia anaknya bohong, anaknya udah di luar negeri, kata suaminya, wah bener juga ya gitu kan. Saya bilang sama mereka supaya berdamai, udah bu, kalau pas baca Alkitab jangan ditanya, udah baca belum, sudah berdoa belum, lupa gak, ingat Tuhan gak. Tanya, tadi baca apa? Atau ibu cerita, tadi mama baca ini teringat kamu gini, kamu teringat apa? Di situ jadi perbincangan tentang Alkitab. Paham? Di situ jadi perbincangan yang enak. Tadi mama baca ini, mama padahal khawatir loh. Khawatir kamu di sana pergaulan, tapi baca ini, mama gak boleh khawatir, mama ingat kamu. Udah. Please. Jangan jadi checklist kayak, kamu sama karyawan udah absen belum? Udah kerja ini belum? Ya, please saudara-saudara, perubahan. Disitulah yang saya membuat, saya tidak pernah tanya istri saya, gimana ngajarin saya anak baca? Kamu baca ya? Kok gak baca? Kok main terus? Kok gak baca? No. Dia lihat aja tiap hari saya baca, kemana saya baca, terus dia tanya kenapa sih papa suka baca? Iya dapat ini saya cerita, oh gitu ya. Terus saya ajak dia ke Big Bad Wolf, oke. Pak mau beli buku? Ya udah pilih, budgetmu segini, wow bahagia. Pak mau semuanya, oke lihat belakangnya, depannya, buku ini ngomong apa? Ini ngomong ini pak, yang itu ngomong apa? Kamu cuma bisa beli 3, pilih yang mana? Oh ini, kayaknya ini deh pak, kenapa mau itu? Karena ini, dia udah belajar saudara-saudara. Nanti kalau ada Big Bad Wolf dia selalu senyum, masih inget ya kita di Big Bad Wolf sampai jam 1 pagi pak. Waduh si itu ngiler di trolinya. That's a really beautiful experience. Mana ngomong sama Fanny, kalau latihan pelayanan ajak anaknya di gereja. Main sama koko-koko yang gak jelas itu kan ada satu dia gak jelas. Ketawa-ketawa sehingga dia punya memori pelayanan itu indah. Pelayanan tidak ngambil waktu papa mamanya, dia disertakan di sana saudara-saudara. Kadang-kadang retret tanya Cimel saya harus ambil, sorry. Kadang-kadang saya retret ajak anak istri, saya bilang saya gak boleh bayarin kan, gak sopan retret diundang pembicara doang, satu kamar ngajak anak istri, biasanya saya bayar lebih, maaf kadang-kadang saya pulang gak bawa uang. Untuk anak istri saya supaya dia tahu saya pelayanan, supaya dia tahu setiap saya pelayan dia ada bersama dengan saya, sampai dia gak mau sendiri, gak mau ikut pak, udah punya teman, bagus. Ya. Makanya saya bilang kepada anak muda itu, kamu tahu, kamu pun menghidupi, ya. Kamu menghidupi ketika kamu latihan, kamu tahu tuh beliin beng-beng anak-anak satu plastik. Anak itu kalau nyanyi, ingat wajahmu dan beng-bengmu. Karena dia ngelihat cinta Tuhan yang nyata. Sampai hari ini Jos itu favorit ya, mana Jos? Ya. Karena tahu-tahu anak-anak sekolah minggu ikut sama dia dibeliin tiket kereta gantung. Waduh, papanya aja pelit kali ya. Oh, naik kereta. Langsung pulang, Pak kok Jos itu baik banget ya Pak. Dia lihat langsung dengan mata orang yang berkorban kerja mau buat anak-anak. Dia akan suatu hari aku juga mau. Soalnya dia perlu mengalami dan lihat langsung. Anak kita gak perlu doktrin. Dia lihat hidup kita yang menghidupi firman Tuhan. Maka kita perlu encountering the living Torah. Living the Torah life. Menghidupi kehidupan yang sesuai dengan Torah. Menghidupi, berjumpa, menghidupi, menubuhkannya di dalam seharian kita. Sehingga sekalipun keluarga kita berantakan, sehingga sekalipun keluarga kita bercerai, papa mama kita terpisah, anak-anak yang benar-benar jauh dari Tuhan. Tapi ketika satu orang saja menghidupi kebenaran, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih kepada diri itu akan bisa berdampak kalau menurut
janji Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Karena Andalah berkatnya. Paham di sini? Ketika seorang anak melihat mamanya selingkuh, kecewa, hancur. Tapi dilihat papanya yang kembali menerima mamanya dengan cinta dari Tuhan. Ada kehancuran. Tapi dia juga lihat kasih yang begitu besar dari papanya yang bisa menerima kembali orang tua yang nyata. Firman yang dilihat dengan mata kembali sendiri. Sehingga bohong anak itu tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Karena dia lihat berkat. Ketika seseorang melakukan firman, ketika seseorang mengampuni, ketika seseorang menerima, ketika orang tetap mengasihi, itu adalah berkat. Amin. Berkat bagi keluarga itu. Berkat yang langsung bisa tampak. Jadi saudara-saudara stop ketika, oh kalau aku hidupin ini, maka aku akan diberkati. Saudara, konsep berkat di Alkitab, Abraham diberkati, maka ketika Abraham diberkati, berkatnya sampai ke bangsa-bangsa. Please, lihat konsep berkat bukan dengan konsep dunia. Berkati berarti gue bisa jalan-jalan keliling bangsa-bangsa. No! Kalau kamu diberkati, berkat ada dalam hidupmu, kamu itu jadi berkat. Jangankan cuma keluargamu. Banyak keluarga mendapatkan berkat. Amin. Saudara-saudara pegang ini. Ya. Menghidupi Torah secara personal, komunal. Kita juga perlu saudara-saudara. Kalau kita berbicara menghidupi Taurat di dalam konsep itu bukan pribadi. Karena kita kena zaman modern, begitu pengalaman dengan Tuhan pribadi, kehidupan spiritual pribadi, mereka selalu komunal. Ketika Mazmur ini dibaca secara serempak, secara komunal, maka perlu sebuah community. Sehingga ketika keluarga ada berantakan, ada keluarga baru, ada keluarga seiman yang juga membantu memulihkan hidup kita untuk kembali kita menjadi berkat di rumah. Maka gereja tidaklah tempat untuk mengambil waktu Anda. Sehingga Anda tidak pulang di sana, Anda pelarian di gereja. Sebisa mungkin gereja itu mengutus setiap kita di rumah tempat kerja untuk Anda menjadi berkat secara luar biasa di sana. Sekalipun pelayanan di gereja harus dikurangin, tapi gereja juga harus jalan. Maka banyaklah yang melayani. Setelah ini sedikit promosi, ada pembinaan pelayan. Saudara-saudara, kamu adalah God's favor. Torah observant adalah God's favor. Nggak berzina. Ketika kamu nggak berzina, kamu berkat Papa yang jadi berkat. Ketika kamu gak nginginin orang lain, kamu jadi berkat. Ketika kamu worshiping God dengan segenap hatimu, kamu jadi berkat. Ketika saya ajak pelayanan anak saya lihat banyak anak-anak muda menangis, membuka hatinya untuk Tuhan. Dia ikut menangis. Aku kalau lihat papa nangis, aku ikut nangis. Dia bersama-sama dengan saya. Menangis. Melihat Tuhan bekerja dalam hidup. Saudara-saudara, ketika saya sarikan dari semua ayat itu, ketika berkat itu ada, maka ada enjoy, kamu bisa menikmati. Menikmati hasil jadi lelahmu. Pria, wanita, kalau zaman dulu pria, sekarang pria, wanita, anak. Ketika kamu bertanggung jawab atas hidupmu, mungkin keluargamu gak oke, papamu banyak utang. Yang membuat kamu akhirnya tidak mau berhutang. Yang akhirnya kamu harus menanggung hutang-hutang orang tuamu. Tapi ternyata kamu ketika memilih jalan yang lebih benar, kamu tidak berhutang, kamu tidak nginginin barang orang lain, kamu cukupkan dengan yang ada, kamu bisa menikmati, betul? Dan ternyata tidak hanya menikmati, kamu bisa Tuhan pakai untuk bantuin melunasin hutang orang tuamu dan anakmu tidak mengalami seperti pengalamanmu. Kamu adalah berkat ketika menjalani firman Tuhan. Amin. Sekalipun ada satu keluarga yang berantakan. Oke, yang kedua, fruitful. Fruitful itu kembali tadi digambarkan anak keluarganya seperti minyak zaitun dan anggur. Berarti sesuatu yang bisa ditaste, bisa dirasai nyata. Ketika anak kita punya papa mama yang benar-benar jadi berkat, dia akan jadi pribadi yang lebih stabil. Dia bisa jadi berkat. Ya.
Dia bisa jadi berkat buat orang lain. Orang lain bisa ngerasain berkatnya melalui anak-anak Anda. Mulai orang tua, mulai keluarga Anda. Prosperous. Financially. Oke. Ya, bukan prosperity gospel ya saudara-saudara. Akhirnya apa? Banyak anak keluarga yang gak berantakan, papanya banyak utang. Ternyata Tuhan buat pakai anak-anaknya. Tuhan pakai anak-anaknya untuk benar-benar tidak berhutang dan akhirnya anaknya itu yang menjadi berkat yang luar biasa buat keluarganya. Saudara, Anda bisa ketika Anda mengikuti firman Tuhan, Anda adalah berkat itu. Tapi ketika Anda tidak, Anda bukan berkat itu. Karena Tuhan yang menghidupi, memberkatkan firman-Nya. Kalau orang tua Anda yang mengikuti, Anda berkatnya. Ya. Saya terberkati sama bapak, mama saya. Ya, mama saya bilang, "Papa, mama gak punya uang. Mama gak punya uang, gak punya warisan buat kamu." Tapi saya diwarisi melihat mama saya yang selalu tidak tegaan. Kalau lihat orang gila kelaparan dikasih makan, orang gak bisa makan. Sorry pendeta-pendeta di zaman itu di tempat saya susah. Selalu diajak makan di rumah anak pendeta. Saya melihat bagaimana orang diberikan makan di rumah saya. Saya belajar hospitality. Makanya tema itu nempel banget sama saya. Sehingga suatu hari saya ketemu anak pendeta, udah jadi musisi yang cukup hebat. Dia bilang, dia ingat dulu aku datang ke rumahnya Koko, gak pakai sepatu, dan aku makan sate babi. Ingat saudara, blessing. Yang terakhir, longevity, umur panjang. Ya. Kita mikirnya supaya gue umur panjang, supaya keluarga oke. Padahal Anda bisa membuat orang berusia umurnya panjang. Amin. Karena ada berkatnya yang dari Tuhan. Ketika saya sudah menikah, saya sudah punya anak. Papa saya ditinggal mama saya. Mama saya bisa khotbah gini karena hidup saya, keluarga kami tergantung seorang wanita. Papa saya tidak bisa kerja, berantakan, hutang banyak kalau udah kerja. Ya, kreatif banget. Dan ternyata dia cocok tinggal di kota, untuk kerja di kota yang ikut orang. Tapi begitu buka bisnis di daerah, habis terus. Ketika dia kerja di luar kota, oke. Untuk bayarin hutangnya lunas, tapi dia harus balik. Kerja di daerah, dia gak bisa. Dia cocoknya kerja di pabrik, di kantor, yang sudah ada gaji tetap dan segala macam. Dia bisa manage, tapi begitu dagang berantakan. Sehingga mama terus yang bekerja, mama pedagang sejak kecil. Tapi karena papa saya cinta, dia harus pulang. Dan dia mengorbankan talentanya dan akhirnya keluarga kami cuma bertahan di mama. Celakanya mama saya dipanggil Tuhan lebih dulu. Dan yang membuat sedih adalah ketika dipanggil lebih dulu, papa saya langsung siapin foto mama yang tersenyum dan foto dia yang tertawa. Saya heran, ini ngapain lu kasih foto ketawa giginya kelihatan saudara-saudara, foto untuk ini, untuk kematiannya dia. Jadi dia sudah pilih fotonya yang dia ketawa lebar. Jadi bayangin Anda datang ke rumah dukanya dia ketawa kelihatan giginya semua saudara-saudara. Miris enggak? Dia lihat. Terus dia bilang, ini fotonya mama, nanti foto papa ini ya, yang untuk dia udah siapin saudara. Mungkin dia merasa hidupnya gak lama lagi. Dia terluka, dia kehilangan. Setiap hari, setengah jam pergi ke makam mama saya, naik motor. Terluka. Suatu hari ada satu tindakan ya, ada satu kejadian yang dia kecewa banget ya. Ya, dengan segala keterbatasan dia kecewa banget dan membuat dia tidur 4 hari gak bangun dari tempat tidur. Dan waktu itu saya bingung, Tuhan saya harus gimana? Saya gak ada di sana. Kita udah mandiri, saya udah mandiri, adik saya udah kerja, kita udah mandiri. Sorry, saya udah bisa hidup tanpa papa saya, saudara-saudara. Tapi sekarang kepikiran begitu, Tuhan kasih hikmat. Seorang pria bisa umur panjang ketika dia punya makna hidup. Ketika dia punya tujuan hidup, ketika gak ada, mamamu udah gak ada, kamu udah oke semua, dia gak punya tujuan hidup lagi. Lalu Tuhan kasih hikmat saya sebagai orang yang sudah mengerti firman saya, telepon papa saya, papa sakit, papa kecewa. Tapi aku tetap butuh papa sebagai kepala keluarga. Aku, adik, tetap butuh papa sebagai kepala keluarga. Luar biasanya saudara, hikmat itu membuat apa? Oke, iya, papa mau berjuang lagi, papa mau kuat. Bangun saudara-saudara. Dia bertahan 10 tahun. Padahal menurut ahli psikologi, kalau cowok ditinggal istri cepat mati, kecuali kawin lagi. Saya sudah suruh papa saya kawin lagi, gak mau saudara-saudara. Karena dia kehilangan arah hidup.
Tapi dia bisa bertahan 10 tahun. Dan akhirnya saya menaruh foto senyum itu di depan jenazahnya. Foto itu yang membuat saya menangis. Saudara-saudara. Longevity. Bisa hadir kepada kita, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita. Untuk apa? Untuk menghadirkan berkat Tuhan di dalam hidupnya ketika kita orang benar. Ketika hidup terus bersama dengan Tuhan. Menjalani firman Tuhan. Amin. Semoga ini memberkati. Saya akan ajak kita menyanyikan pujian jadul saudara-saudara yang tahu-tahu muncul tadi pagi ya. Saya selalu ditanya mau lagu apa? Enggak. Kalau enggak muncul ya udah, kalau muncul ya muncul saudara-saudara. Sedikit masih tersisa karismatiknya ya. Ada satu lagu yang mungkin saudara asing, lagu ini bagus banget. Saya akan nyanyikan, kita belajar bersama-sama. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita belajar, gak minta berkat Tuhan, tapi Tuhan jadikan aku berkat buat istriku, buat suamiku, buat mertuaku, buat anakku, buat orang-orang yang bekerja di sekelilingku, pembantu, satpam, cleaning service, karyawan-karyawanku, mertuaku, bahkan kita yang belum menikah berdoa buat keluarga pasanganku jadi berkat. Bukan milih, kami diberkati. Biarlah nanti kalau aku menikah aku bisa jadi berkat. Saudara boleh juga pikirkan satu wajah yang kau 1 minggu ini pengen jadi berkat buat orang itu. Siapa itu? 1-2 wajah. Sambil taruh tangan kita di dada, biarlah kita menjadi berkat Tuhan. Kita pujikan lagu ini. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang,
agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga. Saudara, mari kita berikan diri kita menjadi berkat. Ketika kita menjalani jalan-jalan Tuhan, hidupmu adalah berkat buat keluargamu, buat orang-orang di sekitarmu. Ada hal-hal yang buruk di sana. Ada orang-orang yang tidak menjadi berkat. Tapi dunia perlu orang-orang yang tetap menjadi berkat di tengah keluarga yang tidak sempurna, yang berantakan. Dunia perlu, anak-anakmu perlu engkau yang menjadi berkat walaupun di dalam keterbatasan. Dan saya juga percaya Tuhan juga sudah pernah memberikan berkatnya melalui orang-orang di sekitarmu. Kamu juga boleh bersyukur buat orang-orang itu. Orang tuamu, sahabatmu, hamba Tuhan. Orang lain bahkan anakmu yang sudah menjadi berkat. Memberikan alasan kamu punya panjang usia. Terus bertahan untuk menjaga kesehatanmu. Menjaga kehidupanmu. Mereka juga adalah berkat buat engkau. Mari kita berdoa. Tuhan bersyukur buat orang-orang yang Tuhan hadirkan menjadi berkat buat setiap kami. Dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat buat orang-orang. Kami tidak lagi memikirkan bagaimana Tuhan memberkati kami. Karena ketika Tuhan memberkati kami, Tuhan mau kami menjadi berkat yang nyata buat orang-orang di sekitar kami. 1 minggu ini, biarlah wajah yang kami ingat. Kami boleh memperhatikan, menyatakan cinta Tuhan secara nyata melalui perbuatan kami. Apa yang kami lakukan buat orang-orang itu. Bagi keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, biarlah Tuhan bangkitkan orang-orang yang menjadi berkat di situ. Tuhan bangkitkan anakmu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.